keadaan apapun kami Tuhan, kami mau ambil bagian kalau kami tetap memuji Engkau, sebagai pemuji Engkau, sebagai penyembah Engkau, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, melihat hati kami sebagai pemuji, sebagai penyembah, kiranya Engkau menemukan itu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang.
mengambil bagian kita tetap memuji Tuhan. Serukan kehebatannya, keperkasaannya. Haleluya. Angkat suaramu saudara, jangan diam. Sungguh dia ajaib. Dia mencari penyembah dan pemuji. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran.
ajaib Tuhan, Kau luar biasa, Engkau besar, Engkau agung. Kami menyatakan Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau dahsyat ya Tuhan. Dan sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Namamu diagungkan, namamu dibesarkan, namamu dimuliakan. Ajaib Kau Tuhan, besar-besar namamu Yesus. Shana lama 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 shana ya lama. Ajaib, sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Engkau ajaib Tuhan, Kau besar Tuhan. Sungguh Engkaulah batu karang kami yang teguh, Engkaulah sumber keselamatan. Hanya padamulah kami berharap ya Tuhan. Sebab Engkau menara yang kuat, kepada namamulah kami berlari. Sebab kami berlindung di dalam naungan-Mu yang maha kuasa. Tuhan penolong kami, Tuhan yang mendengarkan doa kami, Tuhan yang menjaga kami. Dan hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, kami masih bisa ada di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah. Sungguh seperti Daud ngomong ya Tuhan, bahwa lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat orang yang fasik. Dan hari ini kami berdoa dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya di hari-hari yang sukar, hari-hari waktu-waktu yang istimewa ini kami berdoa, hamba berdoa Engkau melawat jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir maupun yang online ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau melawat umat-Mu ya Tuhan, khususnya hari ini Tuhan. Dimana ketika umat-Mu ini mereka punya alasan untuk mereka ada di tempat yang lain di rumah mereka, tapi mereka memilih untuk datang ke rumah Tuhan. Dan hamba berdoa Engkau melawat mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menjawab doa mereka, angkat beban mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya kami mau menjadi Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya tahu saudara tidak bisa bersalaman satu dengan yang lain, tapi paling tidak saudaraku kasih salam dari jarak jauh. Jangan takut, amin. Jangan khawatir, amin. Jangan takut, jangan khawatir, haleluya, amin, amin. Dengan berat hati saudaraku, saya harus mengucapkan dan mengumumkan bahwa semua kegiatan gereja harus diliburkan, semua training, semua school of ministry, semua meeting, semua FA, saudaraku, diliburkan. Sebab pemerintah menganjurkan satu gerakan yang namanya stay at home. Jadi saudara-saudaraku, kita juga melancarkan gerakan online yaitu Betani at Home. Puji Tuhan, saudaraku. Tadi pagi di ibadah pertama ada 80 device yang online. Hari ini saya lihat di handphone saya ada 26 device yang online, saudara-saudara. Haleluya. Tetapi seperti tadi pagi saudaraku, saya sangat terharu dengan pujian penyembahan. Hari ini pun saya rasanya mau nangis lagi, saudara-saudara. Saudara tahu kenapa? Karena sebagai hamba Tuhan, saudaraku, dulu saya pikir ketika saya mengajar akhir zaman bahwa kita akan mengalami zaman-zaman anti-Christ, zaman-zaman seperti gereja mula-mula gitu ya. Mereka akan sulit untuk ibadah. Kalau mereka ibadah, mereka dibunuh oleh pemerintah Romawi, mereka dilemparkan ke gua singa, mereka mengalami
tekanan dan aniaya, dan ketika China mulai dilawat Tuhan dan mereka tidak bisa ibadah, mereka harus gereja di bawah tanah, saudara-saudara. Jadi saya pikir di akhir zaman itu nanti ibadah itu sulit seperti itu. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan sulit untuk ibadah hanya karena virus, saudara-saudaraku. Dan saya tahu bahwa bahkan suami istri pun tidak boleh duduk bersebelahan, saudara-saudaraku. Tetapi saya bersyukur saudara masih datang di rumah Tuhan sebagai tanda saudara dan saya adalah orang yang punya iman dan mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, minggu ini adalah minggu yang sangat tegang. Hari Minggu kemarin Perdana Menteri kita ngomong bahwa ban untuk 500 orang tidak boleh ibadah. Kemudian saudaraku, saya semakin tegang setiap hari karena hari Senin kemudian dia ngomong peraturan self isolation 14 hari. Kemudian hari Rabu mulai dinaikkan travel ban level 4 dan kemudian diturunkan dari 500 jadi 100. Hari Kamis saudara-saudaraku, hari Kamis itu saudaraku, Australia lockdown, turis semua orang asing tidak boleh masuk. Hari Jumat diumumkan bahwa peraturan tidak boleh ibadah, tidak boleh kumpul di dalam indoor, 100 orang lebih tidak boleh, dan didefinisikan 100 meter persegi itu cuma boleh 25 orang, saudaraku. Dan kita bersyukur di PLC dan di Coast Theater yang kita ada ini sekitar 250, harusnya 60 sekian. Tetapi Powerhouse memberikan kita jatah 55 orang. Makanya saudara duduk harus berpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kami tegang dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu pengumuman apa yang akan diumumkan minggu depan, saudara-saudaraku. Apakah dunia ini semakin baik atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya mau menguatkan saudara jemaat Betani. Tugas kami sebagai gereja, kita semakin harus mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Yang menaruh harapan kepada Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Sebab orang yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, saudara dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ketika panas terik itu datang, daun saudara akan tetap hijau. Dan ketika tahun kering itu datang, saudara dan saya tidak khawatir. Dan kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan saya mendeklarasikan ketika panas COVID-19 ini datang, ketika saudaraku tahun virus corona ini datang, saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, daun kita tetap hijau dan kita tidak khawatir dan kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan, kita katakan haleluya. Oh haleluya. Jadi pastikan saudara ada di grup WA Betani Family. Pastikan saudara ikut sosial media kita, Facebook, Instagram, saudaraku. Pastikan saudara lihat warta gereja online, semuanya ada di website. Ya, Pak, bagaimana dengan minggu depan tanggal 29 Maret? Bagaimana dengan 5 April? Pak, bagaimana dengan Paskah? Bagaimana dengan kebangkitan hari Minggu 12 April? Terus terang saudaraku, saya tidak tahu. Saudaraku, saya dilema hari-hari ini, saudara-saudaraku, sangat dilema karena ada pro dan kontra. Ada orang berkata, Pak, gereja harus tutup, Pak. Kalau nggak tutup nanti kalau orang ketularan bagaimana? Gereja disalahkan. Seperti gereja ini, seperti gereja itu, seperti gereja itu. Tetapi di sisi yang lain, saudara, hati kecil saya berkata, justru janganlah engkau meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang, tetapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, kata firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan virus? Oh saudaraku, saya percaya saudara-saudaraku, bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra yang akan mempan, tidak ada nujum, tidak ada pelet, tidak ada virus yang akan mempan terhadap orang Israel. Bahkan saya percaya Yesaya 54 ayat yang ke-17, no weapon forms against us shall prosper. Tidak ada virus corona yang disiapkan, senjata biologi apapun yang disiapkan yang akan mempan kepada saudara dan saya.
percaya. Saya jadi teringat cerita John Gillick, satu seorang revivalist yang luar biasa. Dia berkata, beri virus yang hidup itu taruh di tangannya. Kemudian saudaraku di mikroskop saudaraku, dan virus itu begitu menyentuh tangannya itu mati. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya percaya tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan minum racun maut pun itu tidak akan mempan, saudara-saudaraku. Saya percaya itu. Memang saya tahu tadi pagi saudaraku agak tegang ibadah, saudara-saudaraku. Pak Rudi, Pak Chandra, mikrofon itu desanitizer ya, atau pegangan-pegangan. Saya punya mic ini saudaraku sampai basah dengan alkohol, saudara-saudaraku. Saya bilang ya saya percaya virus mati karena kena alkohol. Tetapi saya lebih percaya virus itu mati kena nama daripada segala nama-nama, daripada Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, Pak bagaimana dengan minggu depan, saudara-saudaraku, saya nggak tahu. Di satu sisi Powerhouse mungkin masih buka, mungkin bisa tutup, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu. Saya juga nggak tahu apakah 2000 itu bisa refund apa tidak dari Powerhouse kalau Powerhouse buka dan kita tutup. Saya juga tidak tahu. Tapi saya mau berkata kepada saudara, saya terharu tadi pagi datang jam 8. Saya masih lihat orang-orang datang. Saya lihat Pak Tony dengan keluarga datang. Saya lihat tim PW angkat-angkat, siapkan alat, pasang lampu. Dan mereka berkata, pokoknya kalau Powerhouse buka, kita tetap buka. Wow, saudara masih mau ibadah? Saudara-saudaraku, tadi Pak Freddy sekarang harus pulang karena supaya jatah ruangan ini cukup. Pak Freddy berkata, kerjaan saya itu membersihkan alat-alat rumah sakit yang ranjang, maaf masih ada darah, masih apa, saya yang bersihkan. Kan pekerjaan saya lebih berbahaya daripada saya ke gereja. Saudaraku, saya mengerti, makanya ada dua pandangan saudara-saudaraku yang ada saat ini. Dan jangan pandangan-pandangan itu membuat kita itu terpecah, saudaraku. Karena ada yang mau online, ada yang mau tutup, ada yang mau buka, saudara-saudaraku. Tetapi biarlah melewati masa-masa lembah-lembah seperti ini. Baik saudara yang online, baik saudara yang hari ini ikut ibadah, percayalah. Justru saat-saat ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Daud ngomong, hanya dekat dengan Allah saja aku bisa menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tidak tahu pemerintah sedang mempersiapkan lockdown suburb to suburb. Saya juga tidak tahu, saudaraku, pemerintah sudah mengeluarkan paket stimulus yang pertama keuangan. Dan hari Selasa ini dan hari Jumat ini mungkin ada paket stimulus yang kedua yang akan diumumkan. Jadi gereja pun juga akan membantu. Karena kami tahu ada jemaat yang sudah berkata, Pak kalau kerjaan saya kehilangan, Pak kalau kerjaan itu ditutup, bagaimana bayar bill dan lain sebagainya. Dan saya tahu tidak semua permanent resident. Kalau saudara permanent resident, saudara malah dapat uang daripada pemerintah. Saudara yang punya bisnis kecil, saudara dapat uang dari pemerintah yang begitu banyak. Tetapi bagi saudara, saya tahu ada banyak yang pendatang. Jadi gereja pun akan mengeluarkan paket stimulus. Jadi saya tahu dari tim diakonia udah beli macam-macam saudara-saudaraku. Dan saya juga nggak tahu bagaimana kita bisa mendistribusikan karena saudara ada banyak juga yang nggak datang. Tapi kontak ketua FA saudara masing-masing supaya itu bisa dibagi dan sampai kepada saudara. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi. Mari kita berdoa. Tuhan kau begitu baik, Tuhan kau begitu luar biasa. Di tengah-tengah lembah ini kami mau berkata, Tuhan kau ajaib, Tuhan kau luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir. Melainkan kami bisa berkata, Tuhan aku percaya Tuhanku dahsyat. Sekalipun kami tidak melihat jalan, tetapi kami mau tetap percaya. Itu sebabnya di dalam lembah ini kami datang ya Tuhan di rumah Tuhan. Sebab kami tahu dalam lembah kekelaman ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Sebab gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menyertai kami. Bahkan Kau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak dan piala kami penuh dengan berlimpah. Sehingga kami bisa berkata kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami memberi, mengembalikan persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bagi saudara yang online, saudara bisa memberi secara online, yang multimedia bisa sampaikan amin. Aku percaya. Tuhanku dahsyat.
Ajaib perkasa berbuat. Sekali lagi, ajaib perkasa amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Anton ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, beliau adalah auditor daripada gereja kita, dan tentunya ada laporan keuangan yang sudah diselesaikan oleh Pak Anton, dan saya dengan Pak Freddy akan submit itu ke New South Wales Fair Trading. Pak Freddy akan submit sebagai public officer besok. Saya akan masuk portal ACNC besok untuk upload financial information kita, sehingga saudara pun akan bisa melihat laporan yang dibuat Pak Anton detail. Saudara bisa download, saudara bisa lihat, dan saudara punya laporan keuangan daripada gereja Bethany Sydney. Mari kita sambut Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Amen. Shalom. God is good. All the time. All the time. God is good. Luar biasa. Ini sebagai pertanggungjawaban keuangan dari gereja Bethany, accountability. Seperti biasa kita lakukan presentasi audited financial statements dari tahun terakhir 30 Juni 2019. Kita compare dengan 30 Juni 2018. 1 tahun full year. Jadi kalau kita lihat di income-nya di 2019, kita total income, total revenue 401.000 dibandingkan tahun sebelumnya 387.000. Ada peningkatan 1.000 kira-kira. Kemudian expenses yang mana tahun ini 261, tahun sebelumnya 271, ada penurunan sekitar 10.000. Lalu income-nya sendiri ada peningkatan sekitar 24.000, 139.000. Luar biasa, luar biasa. Amen. Detailsnya, jadi income-nya yang total 401.000 ini terdiri dari tithes, perpuluhan, kemudian love offerings, building fund, dan interest income. Nah, kalau kita lihat tithes-nya meningkat, puji Tuhan, Bapak Ibu banyak memberi, kemudian juga love offering agak sedikit turun, tetapi building fund ini bagus, meningkat 20 ribuan. Lalu retreat fund ini ada sedikit presentasi aja, penyajiannya, retreat fund income-nya kita offset dengan expense-nya, jadi hanya penyajian. Interest income menurun karena suku bunga bank agak turun tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini bisa antara 2,4 sampai 2,5%, sedangkan tahun sebelumnya 2,5% sampai 3%, sehingga akibatnya interest income-nya pun turun. Tapi in total revenue meningkat, puji Tuhan. Lanjutkan di expenses, kita lihat di biaya-biaya ini tahun 2019 total 201.000 dibandingkan 271.000 tahun sebelumnya. Ini advertising promotion pergerakan sedikit, ini juga depreciation karena kita ada penambahan office equipment, kemudian juga alat musik kita tambahkan. Lalu love offerings kita ada peningkatan sedikit, kemudian rent kurang lebih sama. Special events dan retreat ini yang tadi saya sampaikan bahwa semua income daripada penerimaan dari untuk special events dan retreat kita offset dengan biaya-biayanya sehingga turun. Travel accommodation kurang lebih sama, others sama. Jadi in general operationalnya kurang lebih sama, reasonable. Kita lanjutkan. Kalau kita lihat sekarang di aset aktifanya, yang mana ada current assets dan kemudian ada fixed asset. Current assetsnya tahun ini 1032, udah 1 juta, luar biasa. Wow. Wow, 1 juta. Wow, haleluya. Luar biasa. Wow. Ada peningkatan, ini fixed assetnya peningkatan juga dari karena office equipment, kemudian peralatan musik, lalu liabilities-nya more or less the same, nah, sehingga equity-nya meningkat di sini. Wow, haleluya. Kita lanjutkan di details current assets, yang mana kita akan lihat di saldo depositnya akan meningkat. Ini kita lihat di segi operation menurun karena banyak ditempatkan di term deposit. Building fund juga menurun, dipindahkan ke sini, cash on hand kurang lebih sama, totalnya meningkat. Debtors prepayment, ini prepayment untuk yang kita punya venue di sini, our house, ya, meningkat sedikit, ya. Kemudian total asset, total current assetnya 1.032.000, Wow. dibandingkan dengan 900.000 tahun lalu. Fixed asset, last but not least, fixed asset plans, ini
Wow, thank you Pak Anton. Oh, hallelujah, God is good. And all the time. Ayo buka bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Saya lihat yang online device-nya tambah banyak, saudaraku, sudah hampir 40. Jadi ternyata saudara online menunggu firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Anyway, haleluya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Di dalam seri yang terakhir, seri Aku Percaya bagian yang keempat ini, saya memberikan judul Jangan Lepaskan Kepercayaanmu dari Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak melepaskan kepercayaan saya. Katakan lebih kuat lagi, katakan saya tidak melepaskan iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena besar upah yang menanti saya. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup di dalam zaman yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana pemerintah mengadakan lockdown, mengadakan peraturan demi peraturan. Kita mendengar berita dengan berita, saudara-saudara, sehingga menimbulkan bukan saja pandemik, tetapi menurut saya adalah panik demik, saudara-saudaraku. Orang panik di mana-mana. Saya lihat panik sampai nggak masuk di akal, saudaraku. Mereka mulai khawatir, saudaraku. Mereka mulai belanja besar-besaran, saudaraku. Mereka bilang itu panic buying, saudara-saudara. Tetapi ada orang berkata, Pak, saya mau melakukan panic buying, tetapi ketika lihat saya punya saldo di bank account, saya jadi panik, katanya dia bilang begitu. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang terjadi, saudara-saudaraku, sehingga orang ketakutan dan orang itu mulai tidak dimasuk akal. Sampai-sampai, saudaraku, benda ini, saudaraku, aduh, dibeli habis di mana-mana, saudaraku. Toilet paper, saudara-saudara. Tadi malam saya lihat di rumah tinggal satu, saudara-saudara. Saya jadi bingung karena ketika saya ke supermarket selalu habis. Orang beli ini, saudara-saudaraku. Di mana-mana mereka beli. Saya nggak ngerti apa hubungannya ini sama virus, saudara-saudara. Apakah ini bisa menghindari virus? Saya juga nggak tahu. Orang-orang bilang, Pak, kalau mau beli ini itu harus datang lebih pagi, Pak. Mereka itu delivery jam sekian, harus ikut member, Pak, ikut Costco. Pak, saya bilang, saya ini repot. Masa mau antri berjam-jam hanya untuk beli ini, saudara-saudara? Saudara ngerti maksud saya? Kalau kita antri berjam-jam hanya untuk beli ini, bagaimana dengan kita antri, saudara, berjam-jam baca firman Tuhan? Come on. Sudah ngerti maksud saya? Saya sampai bilang kepada anak-anak saya, pokoknya mulai hari ini sudah ya, kita kembali ke gaya orang Indonesia. Tidak pakai ini di toilet, kita pakai air, cebok saja, saudara-saudara. Lebih bersih, lebih hygiene, lebih baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Mereka sudah kehilangan akal sehat. Apa yang terjadi? Mereka sudah panik, dan inilah yang terjadi. Mereka bisa panik di Australia, negara maju. Orang bisa berantem gara-gara beli tisu. Saudara-saudara, pukul-pukulan. Saya baca berita, saudaraku, mereka masuk court, saudaraku, sampai dicas. Hanya gara-gara ini, saudara-saudara. Saya sampai nggak masuk akal, apa itu? Saudaraku, itulah karena kuasa daripada ketakutan itu mencengkeram mereka. Kuasa dari kekhawatiran itu mencengkeram mereka. Tetapi jemaat Bethany, saudara harus ingat kata firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Semua berkata bukan. Semua berkata lebih kuat lagi, bukan. Sekarang kasih tahu sebelah sambil kasih tahu jarak jauh, bukan roh ketakutan. Kasih tahu sebelah sana, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Jadi kalau itu bukan datang dari Tuhan, datang dari siapa? Datang dari kuasa kegelapan, datang dari setan, datang dari penghulu-penghulu yang jahat, datang dari dunia yang jahat ini berusaha, saudara, dicengkeram dengan ketakutan, sehingga kehilangan akal sehat, sehingga kehilangan kedamaian, kehilangan sukacita.
Tetapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan kasih, yang memberikan ketertiban. For God did not give us the spirit of timidity, the spirit of fear, no. Tetapi Tuhan memberikan kita the Holy Spirit, yang memberikan kita the spirit of power, and the spirit of love, and the spirit of sound mind. Sehingga engkau menjadi tenang, sehingga engkau punya well balanced mind, sehingga engkau punya self control. Jadi apa yang saudara lihat di dalam dunia ini, mereka itu penuh dengan ketakutan, mereka kehilangan self control. Itu bukan datang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ketakutan dengan iman itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Artinya apa, saudaraku? Ketika engkau mengalami panik ketakutan itu, engkau dicengkeram, aduh bagaimana ya Pak ya? Ini akhir zaman Pak, ini 666 Pak. Ada sampai yang keluar, saya dengar saudara-saudaraku sewa apartemen isolasi sendiri saudaraku 3 bulan saudara-saudara. Ada yang sampai melakukan yang aneh-aneh, saya tidak tahu. Kenapa kok mereka melakukan itu saudaraku? Itu mereka sudah tercengkeram oleh ketakutan, artinya iman mereka sudah lepas. Mereka sudah melepaskan kepercayaan mereka. Tetapi saudara-saudaraku, ketika engkau mempertahankan kepercayaanmu, ketika engkau mempertahankan imanmu dan percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Dia adalah Tuhan, Dia mati dan dibangkitkan supaya Dia menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan Tuhan atas orang yang mati, sehingga baik hidup maupun mati ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga engkau percaya, aku hidup atau mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan virus, saudara-saudaraku. Haleluya. Sehingga engkau mulai tenang, engkau mulai tidak khawatir, engkau mulai tidak takut, engkau mulai berharap dan percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika orang-orang bertanya, kok apakah kau juga stok makanan? Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena saya percaya. Saya beli ya yang ada, ya saya beli. Saudara, kalau murah saya beli, mahal ya enggak peduli mau stok, saudara. Carinya yang sale, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Karena masih punya akal sehat, karena punya kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika engkau meninggalkan iman ini, apa yang kau lakukan saudara-saudaraku itu menjadi aneh, saudara-saudaraku. Ya, toh? Mereka mulai kebingungan, akibatnya keluarga mereka mulai takut, akibatnya berdampak kepada anak mereka, berdampak kepada suami, berdampak kepada sekeliling mereka, saudara-saudaraku. Akhirnya ketika mereka disuruh stay home, memang saya setuju saudara-saudaraku dengan pemerintah stay home. Makanya saya berkata online service itu judulnya harus Bethany at home. Tetapi bukan berarti saudara ketika saudara di rumah saudara cari ini, saudara-saudaraku. Tetapi ketika saudara di rumah cari firman Tuhan, mulai berdoa, mulai fokus kepada Tuhan untuk tidak melepaskan kepercayaan. Sebab kalau engkau tidak fokus lagi, saudara, engkau kehilangan kepercayaan, engkau tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain. Ada jemaat lapor kepada saya, iya kok sekarang saya nggak bisa kerja kok, self isolation, ini lemak sudah semakin bertambah. Artinya apa? Di rumah tidur terus, saudara-saudara. Tetapi justru hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, bagaimana kita tidak melepaskan kepercayaan kita. Cuma satu poin yang saya mau ingatkan kepada saudara, pertahankanlah fokus kepada Tuhan. Stay focus and keep focus. Katakan bersama dengan saya, stay focus, keep focus. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata stay focus, keep focus kepada Tuhan. Markus pasal 5, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, dikatakan di dalam ayat yang ke-35, demikian, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat yang ke-36, perhatikan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudaraku, kita hidup di dalam dunia, akan ada orang berkata, sudah mati. Ngapain panggil Yesus? Ngapain menyusah-nyusahkan guru? Sudah mati. Ngapain berdoa? Ngapain cari Yesus? Ngapain ibadah? Ngapain kamu membahayakan dirimu sendiri? Ngapain kau cari Tuhan? Ngapain engkau baca Alkitab? Saya mau ingatkan kepada saudara, ada banyak suara-suara seperti itu.
Saudaraku, 1 minggu ini saya tegang, saudara-saudara. Karena saya nggak tahu ibadah bisa jalan apa tidak, saudara-saudara. Ya, toh. Jadi saya itu baca virus corona dari Amerika, berita dari Israel, berita dari Italia, berita dari Singapura, berita dari Malaysia, semua saya baca. Saudara. Lama-lama gak ada sejahtera, saudara-saudara. Lama-lama lupa gak baca Alkitab. Duh, saya harus ngaku kepada saudara. Lama-lama saya mulai bingung-bingung sendiri, telepon sana, telepon sini, ini gimana ya, ini bagaimana, saudara-saudara ngerti. Tetapi hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara, jangan engkau tercengkeram, jangan engkau mendengar, memang betul engkau perlu hidup social distancing. Ya kita percaya itu saudara-saudara. Ya kita percaya bahwa kita harus hygiene, hand sanitizer dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksud itu jangan sampai engkau tercengkeram oleh panik itu. Saya mengajarkan kepada saudara, mari kita mengikuti perkataan Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak menghiraukan perkataan-perkataan itu. Dan kemudian untuk fokus, karena Yesus tahu dia harus fokus untuk datang menyembuhkan dan membangkitkan anak Yairus itu. Dan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak takut, aku percaya. Lebih kuat lagi katakan, aku tidak takut, aku percaya. Kenapa saudaraku, saudara tidak boleh takut dan harus percaya? Karena perhatikan ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi saudara-saudaraku, ternyata Yesus itu tidak mengizinkan orang yang tidak percaya. Yesus itu tidak mengizinkan perkataan-perkataan saudaraku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk masuk ke dalam rumah kamar daripada anak Yairus dan kemudian menyaksikan menjadi saksi mata kebangkitan itu terjadi. Wow, saudara-saudaraku. Wow. Ayat yang ke-38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, orang-orang menangis, orang-orang meratap dengan suara nyaring. Saudara-saudaraku, hari-hari ini saya mendengar banyak suara nyaring, saudara. Suara yang keras di sosial media, di mana-mana, saudara. Keras sekali, semuanya bicara menakutkan, saudara. Semuanya bicara mengkhawatirkan, semuanya bicara tentang kematian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hari ini mari kita belajar, saudara. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Tetaplah fokus kepada Yesus. Tetaplah melihat kepada Yesus. Tetaplah beriman kepada Yesus, sebab besar upah yang menanti kita. Yang setuju katakan amin. Ayo kalau yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dikatakan sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Hahaha. Saudara-saudara. Ya, kitab Injil yang lain berkata karena mereka tahu anak itu sudah mati. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Sekali lagi, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Saudara lihat di sini, saudara, ada kata yang tidak enak. Yesus mengusir semua orang yang suaranya nyaring, yang tertawa, yang meratap, saudara-saudara. Semuanya diusir, tidak boleh masuk. Jadi yang cuma masuk cuma bapaknya, ibunya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Tuhan Yesus sama mayat. Cuma 7, saudara-saudara. Kenapa itu terjadi? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dan saya membawa satu berita, dan berita ini harus meyakinkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan itu. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan berita itu akan lebih gampang diterima kalau aku membuat demonstrasi di depan banyak orang, bukan? Halo? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan keluarkan mayat itu. Saya akan panggil, kamu gak percaya ya? Kamu tertawa ya? Kamu menangis ya? Kumpul-kumpul sini. Di depan semua orang saya berkata, talitakum. Oh, saudara-saudara. Semua orang lihat.
Semua orang tahu aku Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, justru semuanya diusir, saudara-saudaraku. Yang boleh masuk itu hanya orang yang sepakat, hanya orang yang percaya, hanya orang yang percaya, dan hanya orang yang percaya. Dan saya percaya jemaat Bethany Sydney, saudara termasuk golongan orang-orang yang percaya, yang dibawa Tuhan masuk dalam tempat yang khusus. Dan kita akan menjadi saksi kemuliaannya. Dan kita akan melihat the power of resurrection itu terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, The Sydney Morning Herald tanggal 1 Agustus 2002 itu mempublish satu artikel kisah nyata, saudaraku, tentang dua saudara yang namanya Winner and Lucille Lane. Kejadiannya itu terjadi di tahun 1958 ketika seorang namanya Robert Lane di kota New York yang tinggalnya di housing project di Harlem. Saudaraku, dia punya bayi laki-laki yang ke-6, anaknya banyak, saudara. Dikasih nama Winner Lane. Oh, jalan kemenangan. 3 tahun kemudian dia punya baby lagi, saudara-saudara. Bingung kasih nama. Akhirnya dia kasih nama Lucille Lane, saudaraku. Jalan yang loser, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau dia bertumbuh, kalau menjadi anak yang namanya loser. Semua orang ngomong loser, loser, kamu gagal, kamu kalah, kamu gagal, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Lucille Lane tidak menjadi gagal seperti namanya yang loser, saudara-saudara. Tetapi dia menjadi seorang yang sukses. Dia dipanggil jadinya Lu karena teman-temannya sungkan kepada dia. Memang dulu kecil dibully. Tetapi apa yang terjadi, dia sekolah. Dia dapat scholarship. Dia bisa lulus dari Lafayette College di Pennsylvania. Dia join New York Police Department NYPD. Dan akhirnya dia menjadi detektif. Dia sukses, saudara-saudara. Bagaimana dengan kakaknya yang 3 tahun lebih tua namanya Winner Lane, yang namanya jelas-jelas winner, menang, saudara-saudara. Tapi ternyata Winner Lane, saudara-saudaraku, pada waktu dia usianya 44 tahun, saudara-saudara, dia sudah ditangkap 31 kali, 2 tahun masuk penjara. Dia punya banyak criminal record, saudaraku. 3 dozen arrest for burglary, domestic violence, trespassing, resisting arrest, and other mayhem. Artinya apa? Sekalipun namanya Winner, dia tetap punya hidup berantakan. Tetapi ketika namanya loser, saudara-saudaraku, tetapi hidupnya tetap sukses. Artinya saudara dan saya, dunia ini akan berkata kepada saudara bahaya. Dunia ini akan memberikan satu nubuatan kepada engkau yang negatif, bahwa engkau akan gagal. Orang tuamu, mungkin siapapun yang ada di dunia ini, semuanya menyatakan nubuatan bahwa engkau akan gagal, engkau akan kalah, engkau akan loser. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada orang tua kita. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada manusia yang mengatakannya. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada nubuatan pemerintah yang berkata seperti itu kepada saudara dan saya. Masa depan saudara dan saya bergantung kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, bahwa saudara akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Kristus Yesus. Bahwa masa depan saudara dan saya, kita dapat menanggung segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab masa depan saudara adalah baik, masa depan saudara adalah indah, masa depan saudara sungguh ada. Masa depan saudara ada di tangan Yesus Kristus Tuhan. Dan jika Tuhan ada di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Jika Tuhan di pihak saudara, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Jika Tuhan di pihak saudara, roh yang di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu jangan takut dengan semua yang katakan dunia ngomong loser. Tetapi Yesus berkata engkau lebih dari more than conqueror. Oleh Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Pelajaran itu sangat berkesan kepada Rasul Petrus, saudara-saudara. Kenapa? Karena Petrus salah satu yang diajak, saudara-saudara, di dalam peristiwa itu. Sehingga ketika dia menjadi rasul dan ketika dia melayani di kota Yope, dikatakan ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang saya tahu bahwa seseorang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan, berbuat baik, memberi sedekah itu tidak mempan daripada sakit penyakit atau persoalan, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalaupun itu terjadi, saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah. Kalaupun itu terjadi, engkau ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudaraku. Jadi contoh, saudara-saudaraku, ketika pemerintah membuat peraturan demi peraturan seperti ini, hari Selasa malam kami diskusi dengan istri, apakah saya harus cancel. Saya ini pegang 5 international ticket trip, saudara-saudara, 5. Ya, dengan istri, anak 4, jadi total 9 tiket. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara. Dan saya ngomong kepada istri saya, gimana, Ma? Aku tetap pulang pelayanan di Indonesia, aku gak bisa balik lagi, self-isolation. Istriku bilang, gak apa-apa, udah kamu pergi saja melayani, itu pekerjaan Tuhan. Saya bilang, kamu balik tanggal 6 April, kamu self-isolation, aku gak bisa ngajar 3 hari, gak apa-apa, anak-anak habis itu libur 2 minggu, kamu self-isolation. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kami percaya kalau saya berjalan, saudara, saya tahu itu tugas saya. Saya tahu berbuat baik, tidak berbuat kriminal. Saya tahu ada di dalam rencana Tuhan. Saya harus berjaga-jaga, tetap hidup sehat, tetap harus hygiene, itu tetap harus dilakukan. Tetapi saya tidak takut, saya tidak khawatir akan mara bahaya. Kenapa saudaraku? Karena saya tahu ketika saya ada di dalam Tuhan, saudara, apapun yang terjadi itu dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Jadi saya gagal berangkat itu hanya karena travel ban level keempat. Coba kalau nggak ada travel ban level keempat, sudah berangkat saya, saudara. Ya loh. Saya sampai tanya waktu itu kepada Bapak Gembala saya di Indonesia, gimana? Apakah gereja Indonesia buka? Dia juga tanya saya, menurut kamu bagaimana? Saya bilang, kok kalau pemerintah masih buka, pemerintah tidak menutup, kalau aku jadi koko ya aku jalan. Karena apa? Ya karena itu. Karena tetap bagaimanapun tetap ada orang-orang yang rindu, ada orang-orang mau sembahyang, ada orang-orang mau cari Tuhan, ada orang-orang mau datang. Ya toh, sudah. Ya memang Surabaya sekarang tutup karena Gubernur Kofifa sudah membuat satu peraturan, Kapolri sudah mengeluarkan surat terpaksa ditutup, saudara. Tapi kan kita belum, saudara. Dan saya bersyukur saudara masih cari Tuhan. Saudara adalah bukti orang-orang yang tidak takut dan orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu sangat menguatkan saya. Dan saya mau menguatkan saudara, walaupun Dorcas itu meninggal, saudara perhatikan, setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Perhatikan, upper room. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke upper room, ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju, semua pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Oh Petrus, tapi Dorcas ini sudah mati muda. Kenapa Tuhan mengizinkan? Dia ini loh bikin baju buat kita, dia ini loh bikin pakaian buat kita. Ketika Petrus datang, saudaraku, dan dia melihat atmosfer yang begitu negatif, dia melihat satu atmosfer yang tidak percaya, atmosfer yang dicengkeram dengan kesedihan, dicengkeram dengan ketakutan itu. Dia teringat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan contoh kepada dia bahwa Tuhan Yesus mengusir dan Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang-orang itu untuk masuk ke dalam kamar itu. Jadi itulah yang ditiru oleh Petrus. Tetapi Petrus menyuruh semua mereka keluar, kamu keluar. Kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar. Wow, saudara. Itu mengajarkan kepada saya. Artinya apa, saudara? Artinya the power of God itu bisa terjadi ketika engkau percaya. Ya. Jadi semua yang tidak percaya itu disuruh keluar. Kemudian apa yang dilakukan Petrus? Dikatakan dia berlutut dan dia berdoa. Oh Tuhan. Kemudian Alkitab berkata dia berpaling kepada mayat. Artinya dia tidak melihat mayat ketika dia berlutut dan berdoa. Kenapa saudaraku? Karena kalau engkau berlutut dan berdoa, engkau itu masih buka mata yang engkau lihat mayat, saudara-saudara. Bisa ya? Apa bisa ya?
Mana mungkin ya, sudah terlambat ya. Pikiran saudara ngerti, makanya kita perlu fokus. Dan Petrus juga fokus, dia percaya. Saudara-saudaraku, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Setelah dia punya iman, saudara-saudaraku, dan ketakutan itu meninggalkan dia. Pak, apakah Petrus katakan, ya pasti takut. Kalau saya jadi pendeta suruh bangkitkan orang mati, ya takut. Bisa enggak ya? Saudara ngerti maksud saya? Nggak gampang loh saudara-saudara berdoa, apalagi berdoa untuk orang yang kena virus positif corona. Saudara ngerti? Sekarang pendeta-pendeta semua pada tutup kebaktian, saudara. Karena apa ya? Takut ketularan. Ya Pak ya? Tetapi Petrus harus belajar percaya Tuhan. Tolong Tuhan, aku percaya. Setelah itu dikatakan dia berpaling melihat kepada mayat. Bangunlah. Pemain musik boleh kembali. Oh haleluya. Jadi saudara-saudaraku, itu terjadi. Hari ini fokuslah kepada janji itu Tuhan. Poin saya sebetulnya yang tadi pagi saya nggak sempat selesaikan. Saya coba selesaikan waktu saya tinggal 9 menit. Tolong saudara cepat, saudara-saudara. Mujizat ini terjadi di mana saudaraku? Di ruang atas. Di upper room. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara, khususnya saudara yang online, khususnya bagi saudara yang self-isolation, khususnya bagi saudara yang setelah ini saudara akan mengambil waktu banyak di dalam rumah. Pastikan rumah saudara akan menjadi upper room. Kenapa saya berkata demikian? Kenapa perlu upper room? Karena sebetulnya tradisi itu dimulai dari mana? Saudara, dimulai dari seorang nabi yang namanya Elia. Ketika Elia itu dalam kesukaran karena tidak ada hujan yang turun 3 tahun dan 6 bulan. Kekeringan, dan Tuhan mengutus Elia pergi ke rumah seorang janda yang namanya janda Sarfat, saudara-saudaraku. Janda itu membuat satu upper room di atas rumahnya. Saudara tahu upper room itu biasanya di atap itu ada ruangan. Di tempat itulah Elia tinggal. Saudaraku, satu ketika anak daripada janda ini mati, saudara-saudara. Ketika mati, janda itu ngomong kepada Nabi itu, kenapa kok anakku mati? Saudara perhatikan apa yang terjadi. Elia berkata kepadanya, berikan anakmu yang mati itu kepada aku. Kemudian Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu. Dikatakan apa? Membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Di ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu setelah anak itu bangkit. Ia membawanya turun dari kamar atas. Artinya apa saudara? Artinya Elia ngambil yang mati. Kematian dia ambil. Dia bawa ke upper room. Dia taruh di dalam upper room. Dia berdoa di upper room. Kebangkitan terjadi di upper room. Dia bawa anak itu turun, dia kasih kepada ibunya janda Sarfat itu. Luar biasa kan? Dan teladan itu dibuat saudaraku oleh perempuan Sunem. Ketika dia melihat saudaraku seorang nabi, saudara-saudara namanya Elisa, murid daripada Elia. Dia juga ngomong, mari kita membuat kamar atas, upper room. Supaya setiap kali hamba Tuhan itu datang, hamba Tuhan itu bisa tinggal di sana. Saudara ingat cerita itu? Saya tidak mengajar saudara untuk bikin ruangan buat saya tinggal. Bukan itu yang saya maksudkan. Karena Nabi itu berbicara tentang the presence of God. Dan terjadilah yang sama di perempuan Sunem itu. Apa? Anaknya mati, saudara. Apa yang terjadi? Perempuan Sunem itu mungkin dengar ada satu berita daripada zaman sebelumnya Elia. Anak yang mati itu dibawa ke kamar atas. Perempuan itu bawa itu ke kamar atas di upper room. Dan kemudian di upper room itu Elisa datang, dan kemudian singkat cerita anak itu dibangkitkan di mana? Di upper room. Dan di upper room itu nggak banyak orang. Gak banyak orang, ya cuma orang-orang itu, saudara. Halo? Cuma Nabi itu dengan mayat terjadi. Makanya Daniel, saudaraku, ketika dia dibuang di negara Media Persia, Alkitab berkata, ketika raja itu memberikan dekret, engkau harus menyembah patung. Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dia gak bisa ibadah loh saudara. Dilarang. Betul, dilarang. Tapi dia tetap ibadah. Tetap ibadah. Di mana? Di upper room. That's the only place. Itu tempat satu-satunya dia bisa ibadah. Makanya dia naik. Pergilah dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Daniel mengerti dia perlu membangun apa? Kamar atas di upper room.
Ketika dia tidak bisa ibadah, dia harus ibadah di upper room. Dan saya tidak tahu minggu depan, saudaraku, pasca apakah kita bisa ibadah atau tidak. Saya masih belum tahu, saudara-saudara. Tetapi pastikan saudara tetap ibadah di dalam upper room, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena pada waktu Yesus naik ke sorga, dia ngomong tunggu di upper room. Murid-murid menunggu di upper room 120 orang. Di loteng atas terjadilah the power of Pentecost. Saudara, Holy Spirit itu turun. Makanya ketika Dorcas, dia melayani tapi dia membangun upper room. Makanya ketika dia sakit dan mati, semuanya taruh Dorcas itu di upper room. Petrus membangkitkan di mana? Di upper room itu. Dan saya mau challenge saudara dan saya. Mari kita membangun upper room di rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, aku percaya engkau dahsyat. Aku percaya engkau luar biasa. Aku percaya engkau sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu masih ada. Meski aku tidak melihat jalan, aku tetap percaya. Percaya mujizatmu ada bagiku, ajar perkasa perbuatanmu. Aku percaya Tuhan engkau dahsyat. Engkau lebih dari sanggup untuk menolongku. Engkau lebih besar dari gunungku. Engkau lebih besar dari Goliat kami. Engkau lebih besar daripada badai. Engkau lebih besar daripada lembah-lembah yang kami lalui. Ajaib. Mari lebih kuat lagi, lebih baik praise and worship. Saudara semua dari depan di belakang, katakan aku percaya. Tuhanku dahsyat, kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizatmu ada bagiku, ajaib perkasa meski ku tak melihat jalan. Meski ku tak melihat jalan, ya, yang telah kau sediakan bagiku, namun ku tetap percaya. Percaya sampai sesuatu terjadi. Angkat kedua tanganmu semuanya berseru, aku percaya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami sembah, kami bersorak-sorai bagi namamu yang ajaib. Kami bersyukur sebab kau indah, kau luar biasa, kau baik ya Tuhan. Shanda lama shanda, ya lama shanda, ya lama shanda lama shanda, shanda shanda lama. Mari kita berdoa di dalam roh, saudara.
Jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menanti engkau. Mari fokus kepada Tuhan. Mari arahkan pandangan wajahmu hanya kepada Yesus Tuhan. Yesus sumber pertolongan, Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber penghiburan. Oh lama syanda. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tahu waktu kita sudah habis, tetapi kita ambil waktu untuk bersyafaat berdoa bagi bangsa Australia. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa. Tuhan, Kau janji kalau umatmu ini berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau mendengar doa kami dari sorga, dan Engkau memulihkan negeri di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk Australia, kami berdoa untuk New South Wales, untuk Victoria, untuk Western Australia, untuk bangsa the Great Southland of the Holy Spirit ini. Lawat, jaga, lindungi. Kami mau menyatakan dalam nama Yesus virus corona berhenti. Dalam nama Yesus Kristus COVID-19 berhenti. Dalam nama Yesus tidak ada lagi kematian karena virus corona. Dalam nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus bangsa kami. Oh darah Yesus atas Australia, darah Yesus atas kota-kota Sydney, atas kota Melbourne, atas kota Darwin, Adelaide, atas kota Perth. Oh darah Yesus tutup bungkus bangsa Australia ini. Dalam nama Yesus. Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Tuhan memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, goncangan yang terjadi saat ini, yang terjadi dalam dunia kesehatan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia border negara dan lain sebagainya, dengan satu tujuan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan sorga. Di ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Buka kedua tangan saudara. Engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu marilah saudara mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dengan kedua tangan kami yang diangkat, kami percaya kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya kami mengucap syukur, memuji, beribadah, mengagungkan nama Yesus. Dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, kami percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau dari virus corona, menjaga engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dan memberkati engkau. Di tengah-tengah lembah kekelaman ini, engkau akan disebut berkat, engkau akan disebut berbahagia. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Aku percaya. Aku